Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rifki Pahlawan dengan NIM 24095111095 dari kelas I angkatan 24, Prodi Kedokteran Hewan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah insight yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam Akhir-akhir ini kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung Penganiaya anak selebgram Agnia Punjabi masih berusia 9 tahun di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan seksual. Suster pelaku penganiayaan terhadap anak selebgram asal Malang Emi Agnia atau Agnia Punjabi Wow, mendengar masih maraknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia, belakangan ini sangat terdengar miris, di mana seharusnya orang tua memberikan cinta dan kasih sayang mereka kepada anak-anak mereka. Permasalahan ini biasanya terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, psikologis, hingga faktor sosial, sehingga mempengaruhi keharmonisan keluarga. Hal ini melanggar hak anak yang seharusnya dia memperoleh perlindungan, pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, hingga hak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Namun faktanya, tak sedikit dari mereka yang menjadi objek pelampiasan untuk orang tuanya. Nah, pada hal ini sudah tercantum dalam pasal 13 ayat 1 yang mengatur bahwa anak berhak untuk dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, penelantaran, diskriminasi, dan ketidakadilan. Selain itu, tercantum juga dalam pasal 76C, pasal 80 ayat 2, dan masih banyak lagi. Lalu, apakah ada solusi dari penyimpangan hak ini? Tentu saja, setiap permasalahan pasti ada solusinya. Yang pertama yaitu edukasi dan penyuluhan bagi orang tua mengenai pengasuhan positif dan manajemen emosi, sehingga ini dapat membantu orang tua memahami bagaimana cara yang sehat dalam menghadapi tantangan pengasuhan. Yang kedua, yaitu dukungan psikologis bagi keluarga, di mana orang tua yang menghadapi tekanan ekonomi, psikologis, atau sosial seringkali beresiko melakukan kekerasan, di mana pemerintah perlu menyediakan akses layanan konseling, baik psikologis maupun sosial, bagi keluarga yang membutuhkan agar dapat membantu mengurangi resiko kekerasan. Yang ketiga, yaitu pelatihan manajemen emosi. Dengan mengadakan pelatihan manajemen emosi dan pengelolaan stres bagi orang tua, bisa menjadi cara untuk membantu mereka mengatasi emosi tanpa melibatkan anak, sehingga anak dapat mendapatkan kesejahteraannya. Yang keempat, penegakan hukum yang kuat, di mana pemerintah harus menegakkan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, agar anak memperoleh kesejahteraannya dan hingga merasa aman. Dengan hukuman yang tegas ini, diharapkan orang tua lainnya akan takut sehingga tidak melakukan tindakan serupa. Selanjutnya merupakan contoh kasus kedua tentang pelanggaran kewajiban. Seberapa banyak orang yang buang sampah sembarangan di sungai ini? Oke guys, jadi aku dan tim akan pasang 2 kamera tersembunyi di area sini. Apakah sungainya yang harus dibersihkan atau masyarakatnya? Kita buktikan di video ini. Puluhan rumah yang terletak di belakang Pasar Marasa, Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar terendam banjir. Warga menuding tumpukan sampah di saluran air menjadi penyebab banjir.
Beginilah penampakan tumpukan sampah di pekarangan rumah warga di Kuala Tungkal, Tanja Barat. Sampah yang menumpuk memang menjadi persoalan bagi Pemkab Tanjung Jabung Barat, sebab minimnya kesadaran masyarakat Kuala Tungkal untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang dilihat, masih banyak sekali sampah yang ditemukan di kawasan pemukiman warga, terutama khususnya di kawasan persungaian. Dan sebagian besar merupakan jenis sampah dari rumah tangga. Seharusnya warga was-was dengan hal ini, karena ini bisa menimbulkan permasalahan seperti permasalahan kesehatan hingga permasalahan banjir. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, lagi dan lagi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalani kewajibannya untuk membuang sampah di tempatnya. Padahal, hal ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 pada pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dalam pengelolaan sampah, rumah tangga, dan sampah sejenis wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Lalu, permasalahan ini apakah ada hubungannya dengan pelanggaran HAM? Oh, tentu saja ada. Menurut saya, permasalahan ini merupakan sebuah pelanggaran hak. Lalu mengapa seperti itu? Nah, menurut saya, ini bukan tentang hak untuk orang yang membuang sampah sembarangan, namun hak untuk kita yang tidak membuang sampah sembarangan. Karena kita juga berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman, sehingga kita merasa aman dari masalah gangguan penyakit yang bisa menyerang kita. Lalu, apakah ada solusi dari permasalahan ini? Tentu saja ada. Yang pertama, yaitu tentang edukasi dan penyuluhan, di mana edukasi ini kepada masyarakat tentang dampak negatif dari sampah sungai yang sangat penting. Yang kedua, yaitu penyediaan tempat sampah, di mana pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama untuk menyediakan lebih banyak tempat sampah di area yang dekat dengan sungai. Dan pastinya pemerintah harus memastikan kalau tempat sampah ini mudah untuk diakses. Yang ketiga, pengelolaan sampah terintegrasi, di mana sistem pengelolaan sampah yang baik dapat membantu mengurangi sampah yang berakhir di sungai, entah itu seperti pendauran ulang, pemanfaatan menjadi bahan produksi, terutama dalam industri, dan sebagainya. Yang keempat, program bank sampah dan daur ulang. Nah, hal ini sangat menarik untuk menjadi solusi dalam permasalahan ini. Dan yang saya perhatikan, penerapan di negara Jerman, program ini sangat efektif, di mana bank sampah ini bisa mendorong masyarakat untuk mengumpulkan sampah mereka dan mendapatkan imbalan. Selain itu, program daur ulang bisa mengurangi sampah yang untuk mencegah potensinya mencemari lingkungan. Yang kelima, yaitu penegakan hukum, di mana diperlukannya peraturan yang tegas terkait pembuangan sampah sembarangan di sungai, di mana dengan penerapan sanksi atau denda bagi pelanggar bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan efek jerah kepada pembuang sampah yang sembarangan. Jadi kesimpulannya, masih banyak penyimpangan hak dan kewajiban yang terjadi di Indonesia. Bahkan hal kecil saja masih sering diabaikan, di mana seharusnya hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling terkait dan harus dijalankan secara seimbang. Seperti hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan harus dihormati oleh setiap orang tua dan masyarakat, hingga kewajiban orang tua itu untuk memenuhi dari hak anaknya tersebut. Sementara, kewajiban dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama, agar hak untuk kita semua atas lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Maka, perlu adanya edukasi, penegakan hukum yang tegas, serta penyediaan fasilitas pendukung agar hak dan kewajiban masyarakat dapat dipenuhi secara optimal. Sekian insight dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.